kabarnya adik-adik semua? Pasti semua pada dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali ke sekolah minggu Blessing Kids. Dan Kak Alisa berharap adik-adik semua bisa beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita awali ibadah hari ini dengan berdoa. Bapa yang bertata di atas surga, kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami selama seminggu kemarin Tuhan. Dan sekarang kami boleh beribadah kembali di Blessing Kids Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah kami pada hari ini, dari awal, tengah, hingga akhirnya. Biarlah kami selalu Tuhan semakin dekat kepadamu, dan kami mau memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, ku panggil
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah-Mu dengan hati yang sukacita. Sekarang saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan telinga kami, bukakan mata kami untuk bisa mendengarkan, bisa menyimak firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi benih yang subur di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Zefanya adalah nabi yang hidup di kerajaan Yehuda pada zaman raja-raja. Zefanya bernubuat pada masa pemerintahan Raja Yosia. Zefanya menyampaikan penghukuman pada hari Tuhan terhadap bangsa Yehuda karena mereka tidak mau mencari Tuhan, menyembah berhala, dan juga melakukan kekerasan dan penipuan. Pada hari Tuhan itu, segalanya akan dilenyapkan dari atas muka bumi. Orang-orang fasik, hewan, dan juga sisa-sisa berhala. Zefanya mengajak bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan, melakukan hukumnya, juga mencari keadilan dan kerendahan hati, dengan harapan bahwa mereka yang bertobat akan terlindung pada hari Tuhan. Selain menubuatkan hukuman pada bangsa Yehuda, Zefanya juga menubuatkan hukuman atas bangsa-bangsa yang sudah memusuhi bangsa Yehuda dan bersikap sombong di hadapan Tuhan. Tetapi sesudah itu, Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka akan mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan menjadi umat yang rendah hati, tidak berbicara bohong, dan hidup dalam damai sejahtera. Tuhan yang menjadi Raja dan memberi kemenangan kepada umatnya, sehingga mereka akan bersorak-sorai dalam sukacita. Nah adik-adik, tadi kita sudah menonton video mengenai firman Tuhan hari ini yang menceritakan tentang Nabi Zefanya. Nah adik-adik, Kalisa mau cerita sedikit nih, mengulangi ya, bahwa Nabi Zefanya itu diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan, memperingati bangsa Israel. Ya, dia berkata bahwa bangsa Israel, ya tidak hanya bangsa Israel ya adik-adik, tetapi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Ya, apalagi adik-adik, sebentar lagi waktunya Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kita harus mempersiapkan diri kita. Ketika Tuhan datang, Tuhan mendapatkan kita tetap setia adik-adik. Ya, dengan cara bagaimana? Kita harus mencari Tuhan adik-adik. Ya, jangan lagi bermalas-malasan berdoa. Jangan lagi bermalas-malasan untuk sekolah minggu. Tetapi kita harus semakin serius, semakin rajin untuk mencari Tuhan adik-adik. Nah yang kedua adik-adik, kita juga harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ke gereja bukan hanya ibadah sekolah minggu aja seperti biasa, tetapi dalam beribadah kita harus sungguh-sungguh adik-adik. Gak boleh main-main ya adik-adik, gak boleh ganggu-ganggu teman, tapi kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan senang. Wah, berarti kita benar-benar sayang sama Tuhan. Yang ketiga, kita harus rendah hati adik-adik, gak boleh sombong. Walaupun kita punya segala sesuatu, tetapi kita harus tetap rendah hati. Ya, kita nggak boleh memamerkan kekayaan kita, kehebatan kita, kekuatan kita. Karena ingat ya adik-adik, semuanya berasal dari Tuhan. Dan yang keempat, kita juga diajari untuk selalu jujur ya adik-adik. Tidak boleh berkata bohong ya. Ya, terutama kepada orang tua, kepada guru, kepada semua kakak sekolah minggu, kepada kakak ya maupun kepada adik. Tapi kita harus tetap jujur ya adik-adik. Tuhan senang loh dengan anak yang jujur ya. Yang kelima, yaitu kita harus hidup dalam
damai sejahtera. Kita nggak boleh selalu berantem-berantem lagi. Tidak boleh berantem dengan kakak atau adik. Tidak boleh berantem dengan teman di sekolah. Tetapi kita harus hidup membawa damai sejahtera, ya, membawa sukacita di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun kita berada. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Ya, Kalisa ingatkan kita harus mempersiapkan diri kita semua untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Oke, kita selidiki ya, apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Ya, Kalisa undang adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan untuk mempersiapkan diri kami masing-masing untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya. Sehingga ketika Engkau datang Tuhan, Engkau mendapatkan kami tetap setia, Engkau mendapatkan kami tetap taat kepadamu. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang taat, untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Kami boleh terus mencari wajah-Mu, kami boleh beribadah dan memuji-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh hidup dengan jujur Tuhan. Dan kami juga mau rendah hati, kami tidak mau sombong Tuhan, sebab semua yang ada pada kami adalah milik-Mu Tuhan, pemberian-Mu ya Bapa. Dan kami juga mau Tuhan hidup dalam damai dan sukacita dengan siapapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di Natal Sekolah Minggu tanggal 4 Desember jam 10.30. Bye-bye.